Sesmita, silakan kecenderungannya. Baik Pak, teman-teman, sebelum mengawali tugas kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Yang pertama, Sesmita Utari Rahmatullah. Hadir Pak. Kemudian Santianggowa. Hadir Pak. Kemudian Natrila Stuti. Hadir Pak. Terakhir Hamnawati Tompule. Hadir Pak. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan atau hukum pewarisan sifat atau pola-pola realitas. Jadi sebelum itu kita akan membahas dulu indikator pembelajaran kita. Yang pertama indikatornya menjelaskan konsep hukum pewarisan sifat. Yang kedua menjelaskan hukum. Sambil Bapak menulis, adik-adik bisa mencatat ya. Iya Pak. Yang ketiga mensimulasikan. Mensimulasikan hasil perkawinan silang menurut hukum Mendel. Kita akan merefleksi kembali tentang pewarisan hukum Mendel. Kalau dilihat dari judulnya, apa yang terpikirkan di benak adik-adik tentang hukum pewarisan sifat ini? Penurunan sifat dari orang tua. Penurunan sifat Dari ibunya. orang tua. Oke, bagus sekali. Dari ibunya. Oke, siapa lagi yang ingin menambahkan tentang hukum pewarisan sifat? Ayo. Pewarisan genetik. Oke, genetik. Bagus. Lagi. Hamnawati? Oh, tidak tahu. Santiago, Pak? Pola pewarisan. Oke, pola-pola pewarisan seperti pola-pola realitas. Jadi pola-pola pewarisan. Jadi jawaban adik-adik sangat bagus. Memang berbicara tentang hukum pewarisan sifat, nanti kita akan berbicara tentang penurunan sifat orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian berbicarakan tentang genetikanya, jadi gen-gen yang diwariskan untuk keturunannya. Kemudian pola-pola seperti apa, mungkin melalui persilangan monohibrid atau dihibrid. Oke. Nah, sekarang coba adik-adik saling memperhatikan sesama. Kita akan mengamati bentuk morfologi tubuh manusia. Apakah itu terjadi yang namanya pewarisan sifat atau yang saya jelaskan oleh Natrila tadi, atau seperti apa? Ada bisa memberikan pendapat? Ya, terjadi pewarisan sifat Pak. Contohnya seperti apa? Karena contohnya seperti Contohnya? mempunyai mata. Mata yang berbeda-beda setiap orang. Ya, mata berbeda-beda. Ada yang bermata biru, coklat. Selain itu apa lagi? Warna kulit Pak. Warna kulit. Ada yang kulitnya hitam sekali. Ada Hitam. mata. Apalagi? Rambut. Oke, rambut. Nah, jadi penurunan sifat itu sangat banyak pada dari induk ke keturunannya. Ya, Nah, jadi sekarang kita sudah belajar dua konsep mengenai konsep hukum pewarisan sifat dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, di sini kita kali ini fokuskan pada dua hukum pewarisan sifat. Dua hukum pewarisan sifat. Ada yang tahu apa saja dua hukum pewarisan sifat itu? Silakan maju tuliskan. Silakan maju tuliskan dua hukum pewarisan sifat yang ada pada makhluk hidup. Nanti Hamnawati atau Santiago menjelaskan apa kedua hukum itu ya. Nanti Bapak bantu.
Oke, bagus sekali dan kelas Tuti, terima kasih. Oke, Hamawati, hukum Mendel 2. Jadi hukum Mendel 2 itu adalah hukum dengan persilangan dua sifat yang berbeda, Pak. Atau biasa dikenal dengan persilangan dihibrid. Oke ya. Sanjang bawah hukum Mendel 1 Hukum yang sama dengan ini adalah sifat beda kalau hukum Mendel 1. hukum yang bersifat satu. Oke, yang bahas 1 sifat beda. Ya. Oke, Atau satu disebut sifat dengan monohibrid. beda atau disebut dengan Monohibrid. monohibrid. Oke, bagus jawabannya. Monohibrid. Ada yang bisa berikan contoh persilangan dihibrid atau monohibrid? Ada yang bisa? Misalkan jagung berwarna kuning disilangkan dengan jagung berwarna putih. Ini parentalnya. Nah, gametnya ini misalnya K besar, ini K kecil. Dihasilkan F1-nya K besar, K kecil. Nah, ada yang tahu ini jenis persilangan apa? Monohibrid, Pak. Oke, cukup bagus. Jadi ini persilangan monohibrid. Nah, kalau dihibrid dia dengan dua sifat beda. Jadi nanti akan diperoleh 4 keturunan. Kalau untuk dihibrid akan diperoleh 4 keturunan. Kalau untuk F2-nya, kalau monohibrid hanya 2 keturunan. Mensimulasikan hasil persilangan, hasil perkawinan silang menurut hukum Mendel. Jadi untuk itu silakan bentuk kelompoknya adik-adik. Oke, sekarang Bapak sudah punya kertas genetik, namanya begini. Kalau biasanya kan kancing genetik, sekarang kertas genetik. Nah, ini saya berikan kepada teman-temannya. Tiga itu kan? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mekanismenya. Jadi dengarkan baik-baik ya mekanismenya. Oh, sebelum itu, simpan dulu itu. Simpan dulu. Kita ke wacana dulu ini. Wacana 1 dengan wacana 2. Oke. Silakan adik-adik membaca wacana 1 dengan wacana 2. Saya beri waktu 3 menit untuk membaca wacana tersebut. Oke, sudah. Ada yang bisa memberikan 2 pertanyaan terkait 2 wacana ini? Ayo. Hamna, Pak. Oke, Hamna. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, kenapa di wacana 1 itu hasil akhirnya F2-nya cuma menghasilkan biji merah dan biji putih saja? Oke, 1 pertanyaan lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa yang di wacana 2 F2-nya menghasilkan 4 variasi, Pak? Oke. Baik, jadi kita sudah punya 2 pertanyaan terkait wacana 1 dan wacana 2 ya. Yang pertama, mengapa pada F2 wacana 1 terjadi 2 variasi warna. Kemudian pada wacana 2 F2-nya terjadi 4 variasi warna. Ya, bagus pertanyaan adik-adik. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ayo, saya Smita mungkin bisa menjawab kenapa bisa terjadi kenapa pada wacana 1 hanya ada 2 sifat variasi warna. Kaitkan dengan hukum Mendel tadi, hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2. Karena dia bersifat monohibrid, Pak. Ya, bersifat Monohibrid.
pertanyaan sendiri itu. Oh iya Pak. Jadi kenapa dia menghasilkan dua sifat beda? Ayo, mungkin bisa dari contoh. Santiago bisa kasih contoh? Oke, belum bisa. Jadi ya, jawaban dari Sesmita sudah benar. Kenapa dia menghasilkan saja dua variasi warna? Karena ketika tanaman jagung biji merah disilangkan dengan jagung biji putih, misalnya jagung biji merah M disilangkan dengan M kecil, maka hasilnya diperoleh M besar, M kecil ini untuk F1. Dan nanti keduanya akan diperoleh M besar, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil. M kecil. Ya. Ya, M kecil, M kecil, M Pak. besar, M besar, M kecil, M kecil, Pak. M besar, M kecil. Jadi akan diperoleh hanya dua variasi. M besar, M M besar, besar, M besar, M besar, M kecil. M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil. M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, begitu pun juga dengan persilangan yang kedua ini. Oke, nah selanjutnya kita kembali pada kancing warna kita. Kita akan membacakan mekanismenya ya. Ya. Nah, yang pertama catat saja, dicatat. Pertama tentukan mana yang dominan dan mana yang resesif. Karena ini persilangan monohibrid, jadi yang dominan adalah yang warna merah. Jadi merah dominan. Ya, merah dominan tulis. Ya, merah dominan. Dan yang putih resesif. Sudah, Pak. Selanjutnya masukkan kedua kantong itu, kedua kancing, kedua kertas itu di kantong baju teman-teman, adik-adik. Digabung ini, Pak. Gabungkan. Dikocok. Pak, digabung begini, Pak. Ya, Digabung. Terus kocok. kantong. Kasih masuk dalam kantong. Biar kalian juga kasih masuk di kantongnya kalian, kantong baju. Ya. Jadi ambil, kasih masuk di kancing baju, kasih masuk di kancing baju atau celana. Oke? Nah, baru ambil satu-satu. Ambil satu. Oh iya. Masuk bagaimana? Kasih masuk. Kasih masuk. Oke. Nah, tutup mata. Ambil satu-satu ambil ya. Satu-satu ambil. Oke, jadi putih merah. Catat hasilnya. Putih merah. Sampai selesai semua itu diambil. Sampai berapa kali, Pak? Cukup 3 kali saja. Putih merah. Merah. Putih merah. Lagi. Yang pertama tadi apa? Putih merah. Putih Merah. merah. Baru yang kedua? Putih merah. Merah. Yang ketiga? Merah. Merah. Sudah, Pak. Merah. Oke, jadi sini jumlahnya 2, jumlahnya 1. Catat ya hasilnya. Dia berlibur. Kemudian selanjutnya persilangan dihibrid. Langkahnya sama sebenarnya, tetapi dia ada 4 kombinasi warna. Jadi simpan. Jadi yang ini lagi. Langsung kasih masuk dalam jangan dicampur dulu. Kasih masuk saja di kantong kanan atau kiri. Oke, sudah. Nah, setelah kasih masuk. Nah, sekarang silakan ambil satu-satu. Jadi itu dibaca. Apa yang dapat? Merah hitam bareng dengan merah hitam dengan sebelahnya coklat putih. Jadi merah hitam
coklat, putih. Ambil lagi. Hitam coklat, Pak. Hitam coklat dengan Merah. merah dengan merah Hitam coklat, merah putih. merah putih. Ambil lagi. Merah putih lagi, Pak. Merah putih, Hitam coklat. hitam Coklat. coklat. Satu orang catatin buat Iya, Pak. buat pegang ya. Ada, Pak. Oke, sudah Ada, cukup Pak. 3 saja. Udah, Pak. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan kalian kerjakan Ya, Pak. di screen yang soalnya akan saya berikan nanti. Cuma aja tuh itu. Sin. Hah? TikTok apa? Ya Allah. Oke, tulis pertanyaannya. Udah, Pak. Untuk pertanyaan monohibrid tadi, bagaimana rasio genotip dan fenotip yang dihasilkan dari simulasi yang sudah dilakukan? Dari persilangan yang dilakukan, Pak. Ya. Hasilkan. Oh. Iya kan, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, buatlah diagram perkawinan sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Udah, Pak. Terakhir buat kesimpulan. Oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Baik, silakan satu orang untuk maju menjawab pertanyaan yang saya berikan. Hamnawati, silakan. Saya, Pak. Nah, teman-teman, jadi Pak, jadi dari percobaan yang tadi telah kami lakukan yaitu persilangan monohibrid, ini itu apa namanya? Lupa. Jadi parentalnya yaitu dari biji merah, dari kancing kadi, kancing merah dan kancing putih, kemudian Yang umpamakan warna merah tadi jadi warna kuning, putih tetap putih. Karena jadi dari parentalnya yaitu merah dan putih, kemudian didapati gametnya yaitu K besar dan K kecil, kemudian dihasilkan K besar K kecil yang fenotipnya itu warna merah. Kemudian itu disilakan lagi dan menghasilkan dengan persilangan F2 dengan parentalnya yaitu K besar K kecil dan K besar K kecil juga yang fenotipnya merah, itu mendapatkan hasil persilangan yaitu K besar K besar K besar K kecil K besar K kecil K kecil K kecil dengan rasio genotip yaitu K besar K besar K besar K kecil dan K kecil K kecil dengan rasio fenotipnya yaitu 3 merah banding putih atau dengan 3:1, Pak. oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hamnawati tersebut. Oke, jadi penjelasan Hamnawati cukup jelas ya, dimana jika sifat dominan selalu ada, maka dia kan selalu terletak di depan. Nah, di sini yang dominan adalah warna kuning atau warna merah, jadi dia akan selalu muncul ketika sifat itu ada. Kemudian nisbah perbandingannya dia selalu 3:1. Ini ingat ya, ini akan terus di bawah. Jadi ingat kalau perbandingan monohibrid nisbahnya dia 3:1. Kajo. Masuk materi terakhir. Oke, untuk simulasi di hibrid saya persilakan Sesmi Toktalira Tolong untuk maju menjelaskan. Silakan. Baik, Pak. Baik, teman-teman, di sini telah ada melalui hukum relationship
kemudian di dominan 2 terdapat biji bulat. Nah, resesif 1 kolom coklat, kemudian resesif 2 biji keriput. Nah, di sini ada diagram, penjelasan dari diagram. Yang pertama F1, K besar, B besar. Atau kolom merah bulat. Kemudian K kecil, B kecil, atau disebut dengan kolom coklat biji keriput. Nah, kemudian pada F1 K besar, K kecil, B besar, B kecil. Kemudian di sini ada atau bisa disebut dengan kolom merah biji bulat. Nah, kemudian di sini F2 K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B besar, K kecil, B kecil. Nah, dari F2 ini terdapat tabel yang ada di sini. Nah, di sini pada wacana 2 tabel dari F2 di sini K besar, B besar menghasilkan K besar, B besar. Kemudian pada K besar, B kecil Disilangkan dengan K K besar, B besar, B besar menghasilkan Ya, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Nah, lanjut. Kemudian pada K besar, B besar disilangkan dengan K besar, B besar menghasilkan K besar, K kecil, B besar. Kemudian pada K kecil, B kecil menghasilkan disilangkan dengan K besar, B besar menghasilkan K besar, K kecil, B besar, B kecil. Kemudian seterusnya juga sampai di pokoknya teman-teman seterusnya disilangkan K besar, B besar sampai seterusnya disilangkan sama seperti ini, sama seperti tabel yang saya jelaskan seperti tadi sampai pada akhir ini. Nah, kemudian kita langsung masuk saja di genotipnya. Di sini ada K besar, B besar. Di sini kemudian dibandingkan dengan K besar, B besar. Mohon maaf, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Kemudian lagi dibandingkan dengan K kecil, B kecil. K besar, B kecil. Oh, mohon maaf, di sini K besar, B kecil. Kemudian sama lagi di sini ada K besar, K kecil, B besar, B besar. Nah, pokoknya ini teman-teman dibandingkan seterusnya sampai pada tahap ini. Kemudian di sini ada 1 banding 2, banding 2 banding 1, banding 4 banding 1, banding 2 banding 1. Nah, untuk fenotipnya merah bulat banding merah keriput banding coklat bulat banding coklat keriput. Kemudian di sini sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Terima kasih, Pak. Baik, silakan tepukan untuk Sesmita. Yeay. Jadi kita sudah masuk pada persilangan hibrid ya. Hibrid. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Sesmita tadi, di sini kita memperoleh sifat perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ada yang tahu dari mana 9 banding 3 banding 3 banding 1 ini? Dari mana? Ya. Persilangan yang mana? F1 atau F2? F2, Pak. Oke, jadi nisbah di sini diperoleh persilangan F2 ya. F2. Jadi misalnya ini di mana tadi? Jika merah bulat dalam kolom ini dihitung maka akan diperoleh 9 jumlahnya. Misalnya merah bulat kan K besar, B besar. Ini K besar, B besar. Jadi ini namanya merah bulat. Akan diperoleh 9 9 genotip yang bentuknya merah bulat. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin ini ya, 1 baru ini, baru ini, baru ini. Jadi dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini. Jadi yang diperoleh adalah 1. Yang didapat itu ada 1, 2,
2, 1, 2 dengan 4. Jadi akan diperoleh 9 nisbah atau perbandingan. Sama juga dengan yang ini merah keriput akan diperoleh 3, coklat bulat boleh juga 3, dan terakhir coklat keriput 1. Nah, kenapa coklat keriput hanya 1? Yang bisa tahu kenapa coklat keriput hanya 1 dia? Karena dia melahirkan satu sifat beda, Pak. Bukan, belum tepat. Ada yang bisa menjelaskan kenapa yang lainnya kok banyak, dia hanya sendiri? Ayo. Karena dia bersifat resesif. Oke, ya, bersifat resesif. Jadi karena dia sifatnya resesif, maka dia akan kalah dengan yang dominan. Nah, ketika dominan tampil, misalnya K besar, maka dia akan terus muncul. Lain halnya dengan yang ini, yang terakhir. Satu dia, K kecil, B kecil, sifatnya resesif, dan yang muncul hanya 1, coklat keriput. Oke. Jadi simulasi kita pada hari ini cukup bagus. Baik, adik-adik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang bisa menyimpulkan. Pak. Ya, silakan Hamlawati. Nah, jadi belajar kita pada hari ini kan tentang hukum Mendel. Nah, jadi ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu pewarisan dengan satu sifat beda, dan hukum Mendel 2 ada pewarisan dengan 2 sifat beda. Nah, untuk pewarisan satu sifat beda itu contohnya ada bunga warna merah dan bunga warna putih. Nah, dan nisbah hasil akhirnya itu 3:1. Sedangkan pada hukum Mendel 2 itu contohnya itu persilangan pada buah dengan warna merah bulat dan merah keriput. Nah, hasil nisbah akhir negatifnya itu nisbah akhirnya itu 9:3:3:1. Makasih, Pak. Oke. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan oleh adik-adik, saya persilakan. Saya, Pak. Oke, silakan Santi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana contoh dari hukum Mendel? Oh iya. Jadi sebagai salah satu kita juga mengenai hukum Mendel ini, sambil menjawab pertanyaan dari Santiago. Jadi hukum Mendel merupakan hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, di sini ada 2 hukum, tadi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, contoh-contohnya misalnya hukum Mendel 1 ya. Hukum Mendel 1. Contohnya istilah warna kulit. Bentuk bola mata, kemudian ada bentuk rambut, masih banyak lagi. Kemudian untuk hukum Mendel 2, misalnya dalam satu individu memiliki kulit putih, rambut keriting. Jadi sebenarnya sama dengan hukum Mendel, karena kan dia sifatnya 2 sifat beda. Mungkin itu yang bisa saya berikan dari pertanyaan oleh Santiago. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, satu orang pimpin doa. Hamlawati, silakan pimpin doanya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, bahasa kita adalah menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, jadi saya cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.